Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan ujian UAS mata kuliah Sejarah IPA. Terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas saya. Nama saya Magdalena Mitetina. Saya sekarang berada di Prodi Pendidikan IPA semester 4. Langsung saja pada materinya. Materi yang pertama, sejarah IPA dalam ilmu pengetahuan pada zaman kuno. Yang pertama, definisi dan pentingnya sejarah IPA. Sejarah IPA adalah kajian tentang perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Yang kedua, perkembangan IPA dari zaman kuno ke modern. Dimulai dari pengamatan sederhana terhadap alam di zaman kuno hingga berkembang menjadi metode ilmiah, model yang sistematis dan berbasis bukti. Yang berikut, pengaruh sejarah IPA terhadap peradaban. Perkembangan IPA mendorong kemajuan teknologi, pengobatan, pertanian, dan kehidupan sosial yang pada akhirnya membentuk kemajuan peradaban manusia. Materi yang kedua, ilmu pengetahuan zaman pertengahan dan Renaissance. Yang pertama, dampak dominasi agama di Eropa. Pada masa pertengahan, gereja mendominasi pemikiran ilmiah di Eropa. Pandangan ilmiah yang bertentangan dengan ajaran agama sering dilarang, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Yang kedua, kontribusi ilmuwan Arab yang terdiri dari Al-Khwarizmi merupakan bapak aljabar dan pengembangan sistem angka. Yang kedua, Al-Razi, tokoh penting dalam kedokteran dan kimia. Yang ketiga, Avicenna atau Ibu Sina menjadi rujukan medis di Eropa selama berabad-abad. Yang berikut, ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Cina. Dunia Islam berkembang pesat dalam astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Cina menemukan kertas, pencetakan, kompas, dan bubuk mesin yang berdampak besar pada dunia. Yang berikut, revolusi ilmiah dan ilmu alam abad ke-19. Definisi revolusi ilmiah dan perubahan paradigma. Revolusi ilmiah adalah masa perubahan besar dan dalam cara pandang terhadap ilmu pengetahuan dari kepercayaan dogmatis menuju pendekatan rasional dan eksperimental. Ilmu menjadi sistematis dan berbasis observasi serta bukti. Tokoh penting dalam pemikiran tersebut antara lain Galileo Galilei sebagai pelopor metode eksperimen dan pembuktian empiris, Isaac Newton merumuskan hukum gravitasi dan hukum gerak, René Descartes menekankan pentingnya rasio dan atau logika dalam memperoleh pengetahuan. Dampak revolusi ilmiah mengubah pandangan manusia tentang alam semesta dari pandangan geosentris menjadi heliosentris, meningkatkan peran akal dan eksperimen dalam memahami alam. Yang berikut, perkembangan fisika abad ke-20. Yang pertama, teori relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Einstein memperkenalkan teori relativitas khusus pada tahun 1905 dan relativitas umum pada tahun 1915 yang mengubah pemahaman tentang ruang, waktu, dan gravitasi. Yang kedua, teori kuantum oleh Max Planck dan Niels Bohr. Max Planck merintis teori kuantum dengan konsep bahwa energi terserap dan dipancarkan dalam satuan kecil atau kuanta. Niels Bohr mengembangkan model dan atom Bohr menjelaskan perilaku elektron dalam atom berdasarkan prinsip kuantum. Yang berikut, penemuan-penemuan dalam biologi. Yang pertama, teori sel. Matthias Seldien atau tumbuhan dan Theodor Schwann atau hewan menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Ini menjadi dasar teori sel yang menyatakan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang kedua, teori evolusi oleh Charles Darwin. Darwin mengemukakan bahwa spesies berevolusi melalui proses seleksi alam, di mana makhluk hidup yang paling sesuai dengan lingkungan akan bertahan dan berkembang biak. Yang berikut, perkembangan sains masa permulaan. Yang pertama, sains pada peradaban Mesir. Mengembangkan matematika untuk keperluan pertanian dan pembangunan piramida,
mahir dalam pengobatan anatomi dan astronomi atau menyusun kalender berdasarkan pergerakan bintang. Yang kedua, sains pada peradaban Mesopotamia. Antara lain, menyusun sistem matematika berbasis 60 yang masih digunakan dalam pembagian waktu, menciptakan tabel astronomi dan meramalkan gerhana, mengembangkan konsep alam dalam geometri dan aristok. Yang berikut, perkembangan ilmu astronomi kuno. Pertama, peradaban Hindu-India. Mengembangkan sistem kalender berdasarkan pergerakan bulan dan matahari, menyusun kitab astronomi kuno seperti Surya Siddhanta yang memuat perhitungan gerhana, waktu rotasi bumi, dan orbit planet. Yang kedua, peradaban Cina. Mengembangkan catatan gerhana matahari dan bulan secara sistematis, menggunakan jam matahari dan alat observasi bintang. Yang ketiga, peradaban Yunani. Astronomi mulai dijelaskan secara rasional dan filosofis. Materi yang berikut, perkembangan ilmu astronomi Arab, Islam, dan Roma. Yang pertama, peradaban Arab Islam. Ilmu astronomi berkembang pesat sebagai bagian dari kebutuhan agama atau penentuan waktu sholat, arah kiblat, kalender Hijriah. Yang kedua, peradaban Roma atau abad pertengahan. Ilmu astronomi sebagian besar mengikuti pandangan Yunani kuno, khususnya model geosentris Ptolemy. Kurangnya inovasi karena dominasi dogma gereja yang membatasi pengembangan teori baru. Materi yang berikut, perkembangan ilmu fisika pra-Renaissance. 1. Perkembangan teori mekanika. Teori mekanika masih bersifat filosofis, bukan eksperimen. Yang kedua, perkembangan teori gaya. Konsep gaya masih terbatas pada pengaruh langsung dari dorongan atau tarikan. Yang ketiga, perkembangan teori energi belum dikenal secara ilmiah. Yang keempat, perkembangan teori optik. Tokoh-tokoh seperti Ptolemy dan Euclid mengkaji pemantulan dan pembiasan cahaya secara geometris. Materi yang berikut, perkembangan ilmu kimia pra-Renaissance. 1. Perkembangan teori atom atau dasar. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani Demokritos dan Leukippos. Kedua, perkembangan teori elemen atau unsur. 4 unsur dasar menurut Aristoteles yang terdiri dari tanah, air, udara, dan api. Yang ketiga, perkembangan teori atom atau lanjutan. Pada masa pra-Renaissance, teori atom tidak berkembang secara ilmiah. Yang keempat, perkembangan teori reaksi unsur. Belum ada pemahaman ilmiah mengenai reaksi unsur seperti sekarang. Alkemis mengamati perubahan zat atau warna, bentuk, bau, namun belum memahami struktur materi dan hukum-hukum reaksi. Materi yang berikut, perkembangan ilmu biologi pra-Renaissance. 1. Perkembangan konsep keanekaragaman dan klasifikasi. Para filsuf Yunani seperti Aristoteles mulai mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri morfologi dan habitatnya. Kedua, perkembangan konsep anatomi dan fisiologi. Studi atom masih terbatas pada pengamatan luar dan beberapa diseksi sederhana atau biasanya hewan. Tokoh seperti Hippocrates dan Galen mempelajari fungsi organ tubuh dan sistem tubuh secara sederhana. Materi yang berikut, perkembangan anatomi masa Renaissance abad ke-18. 1. Perkembangan anatomi Kopernikan. Nicolaus Copernicus mengajukan teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya, menggantikan pandangan geosentris. 2. Perkembangan anatomi Keplerian. Johannes Kepler mengembangkan hukum gerak planet, seperti orbit planet berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna. Ketiga, perkembangan astronomi Galilean. Galileo Galilean menggunakan teleskop untuk observasi astronomi, menemukan bukti pengamatan seperti fase Venus dan satelit Jupiter yang mendukung teori heliosentris.
Materi yang berikut, perkembangan ilmu astronomi sebelum abad ke-21. 1. Perkembangan presisi teori alam semesta. Teori alam semesta berkembang dari model geosentris ke heliosentris hingga model kosmologi modern seperti Big Bang. 2. Eksplorasi alam semesta. Mulai dari observasi teleskop, pengamatan planet, bintang, galaksi, hingga pengukuran radiasi kosmik. Program luar angkasa seperti Apollo dan pengiriman satelit observasi atau Hubble memperluas wawasan anatomi. Penemuan eksplanet dan pametan struktur besar dalam alam semesta menjadi tonggak penting sebelum abad ke-21. Materi yang berikut, perkembangan ilmu fisika masa Renaissance abad ke-18. 1. Teori hidrostatika. Dikembangkan oleh Blaise Pascal dan Archimedes, mempelajari sifat cairan dalam keadaan diam dan tekanan yang ditimbulkannya. 2. Teori magnet. Penelitian tentang magnet dan medan magnet terus berkembang, termasuk karya William Gilbert yang mempelajari magnet bumi. 3. Teori optik dan cahaya. Penemuan sifat cahaya seperti pembiasan dan pemantulan oleh ilmuwan seperti Isaac Newton. 4. Mekanika Newton. Isaac Newton merumuskan 3 hukum gerak dalam hukum gravitasi universal yang menjadi dasar mekanika klasik. 5. Kelistrikan. Penelitian awal tentang listrik dan fenomena listrik statis oleh ilmuwan seperti Benjamin Franklin dan Stephen Gray. Materi yang berikut, perkembangan ilmu fisika abad ke-19 hingga 21. 1. Teori kalor. Perkembangan konsep kalor sebagai bentuk energi, termasuk hukum termodinamika dan pemahaman perpindahan panas. 2. Listrik. Penemuan dan pengembangan listrik statis dan listrik dinamis, termasuk hukum Ohm, elektromagnetisme oleh Faraday dan Maxwell. 3. Cahaya. Pemahaman dualitas gelombang partikel cahaya, serta eksperimen, inferensi, dan difraksi yang menjelaskan sifat cahaya. Yang keempat, fisika kuantum. Lahir dari penjelasan fenomena yang tidak bisa dijelaskan fisika klasik, dimulai oleh Max Planck dan dikembangkan oleh Einstein, Bohr, dan lainnya. Yang kelima, fisika atom. Studi struktur atom, model atom modern, serta perkembangan spektroskopi dan mekanika kuantum yang menjelaskan perilaku partikel subatomik. Materi yang berikut, perkembangan ilmu kimia masa Renaissance abad ke-18. 1. Pembaruan gagasan elemen. Mulai meninggalkan konsep klasik 4 unsur, yakni tanah, air, api, dan udara. Robert Boyle mendefinisikan unsur sebagai zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. 2. Kimia gas. Penemuan dan studi gas seperti oksigen oleh Joseph Priestley dan Charles Wilhelm. Yang kedua, Anthony Lavoisier membuktikan peran oksigen dalam pembakaran dan respirasi. Materi yang berikut, perkembangan ilmu kimia abad ke-19 hingga ke-21. Pertama, perkembangan teori efek Tyndall. Menjelaskan hamburan cahaya oleh partikel kecil dalam zat koloid dikenal sebagai efek Tyndall. 2. Perkembangan teori sterilisasi. Penemuan metode sterilisasi dan antiseptik oleh ilmuwan seperti Louis Pasteur dan Joseph Lister untuk mencegah kontaminasi mikroba. 3. Perkembangan pembaruan teori atom. Model atom berkembang dari model planet oleh Rutherford ke model kuantum oleh Bohr dan kemudian model mekanika kuantum modern. 4. Perkembangan teori kimia organik. Pengembangan kimia organik modern dengan penemuan struktur molekul, sintesis senyawa organik, dan studi reaksi kimia oleh ilmuwan seperti Friedrich Wöhler.
Sekian saja video yang dapat saya buat. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam membuat video ini terdapat kalimat ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.